Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang bisa menyapa kembali adik-adik yang di rumah. Kakak percaya bahwa semua kita dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, dan lebih penting lagi bahwa Dia peduli, Dia mengasihi kita. Itu yang penting, yang kita tentu yang kita percayai. Dan karena itu seperti kakak di sini, kita dalam perlindungan sehat semua. Demikian kakak percaya adik-adik semua dengan keluarga, dengan orang tua, semua dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Amin. Oke, hari ini kita akan dengar firman Tuhan lagi. Masih di rumah, kita masih tetap belajar melalui online. Dan kakak percaya walaupun kita di rumah, kita sudah belajar banyak hal ya. Sepanjang bulan Juni ini misalnya, kita sudah belajar ada beberapa yang kita sudah belajar dari minggu-minggu kemarin, yang merupakan tema, bagian dari tema di bulan ini adalah hadiah dari Tuhan. Dan kalau kita ingat, minggu pertama kakak ingat waktu itu kita belajar tentang Alkitab merupakan hadiah dari Tuhan. Kita harus tahu bahwa Alkitab ini adalah pemberian Tuhan buat kita untuk mengenal Dia. Nah, kita nggak akan menemukan mengenal Yesus dimanapun selain kita temukan di dalam Alkitab. Makanya perlu kita kasihi Alkitab kita. Kita peduli dengan Alkitab kita. Kasihi bukan berarti kita cium-cium, kita perlu, tetapi kita baca, kemudian kita renungkan, dan ada yang lebih penting adalah untuk kita lakukan. Nah, ini nilai penting dari Alkitab itu. Kalau kita lakukan, Alkitab jadi hidup dalam kita. Misalnya kita belajar tentang bersyukur, yang hari-hari ini yang sedang kita praktekkan di rumah. Ada bikin kotak untuk kasih terima kasih atau bersyukur atau mendoakan orang lain yang kita sudah bikin di rumah. Itu nilai penting dari praktek Alkitab. Nah, kenapa kakak-kakak ini mengajarkan kalian hal itu? Karena ini praktek dari Alkitab langsung. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini bukan cuma dengar firman Tuhan, ada dalam pikiran kita, tapi kita mau bertumbuh lagi sebagai generasi Kingdom Kids untuk kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan minggu kedua kakak ingat juga kita belajar tentang orang tua adalah pemberian dari Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kalau kita sadar bahwa orang tua kita adalah pemberian dari Tuhan, kita begitu taat kepada orang tua. Kita begitu dengar-dengaran. Dan kalau ketika orang tua bilang mandi, nggak ada lagi, Sema masih main game, atau sebentar begini-begini, tapi kita punya penundukan diri. Sebab kita tahu bahwa orang tua merupakan hadiah dari Tuhan. Coba dia dibayangkan bagaimana mereka mengasihi kita, bagaimana mereka peduli dengan kita. Kakak punya baby di rumah, waktu dia masih baru umur 2 bulan lebih, dan baby ini dia nggak bisa apa-apa. Yang bisanya cuma nangis, ketawa, nangis, ketawa. Jadi kalau misalnya dia mau mandi, dia rasa panas, dia nangis. Dia rasa lapar, dia nangis. Dia pampersnya penuh pun dia nangis. Dia nggak akan ngomong, pampersku penuh, aku lapar, aku ngantuk. Dia nggak akan ngomong begitu. Dia langsung nangis saja. Bahasanya cuma nangis. Tapi karena kita orang tua yang penuh kasih, yang Tuhan kasih yang luar biasa buat kita untuk mengasihi anak-anak kita urus dia. Kak Dina yang ngurusi bayi itu, dia bangun jam 12 malam, dia bangun jam 2 pagi, dia bangun jam 3 pagi, dia bangun cuma mau kasih mimi susu untuk babynya. Dan babynya tumbuh sehat luar biasa. Pertama digendong cuma 2 kilo, sekarang 6 kilo, berat gitu. Tapi karena kita punya kasih yang Tuhan kasih buat kita untuk mengasihi anak-anak kita. Nah, kita lakukan yang terbaik. Demikian orang tua kita di rumah. Orang tua kita peduli dengan kita. Tahu gak? Orang tua merupakan hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Ayo, siapa yang sudah bersyukur kepada orang tua kita, yang sudah bilang, Tuhan terima kasih aku punya orang tua yang baik? Adakah yang seperti itu? Atau mungkin yang begitu makan pagi, Mama terima kasih untuk masakan yang enak. Atau mungkin berdoa atau salaman sama Papa, terima kasih sudah temenin nonton dan sebagainya. Adakah yang sudah bikin hal yang seperti itu pada orang tua? Dan kakak percaya pasti ada generasi Kingdom Kids gitu loh, ya kan? Kita pasti punya praktek firman Tuhan yang kuat. Kakak percaya bahwa generasi kita, kakak adik-adik Kingdom Kids, bukan hanya slogan Kingdom Kids anak kerajaan, tapi adalah pelaku firman. Wow, kakak yakin sekali ini karena kita di rumah, kita belajar di rumah, kita tinggal banyak waktu di rumah, kita dengar firman Tuhan di rumah, dan di rumah lah tempat kita untuk praktek firman Tuhan. Amin.
Dan juga ada yang terakhir minggu kemarin, masih ingat Kak Gerson membagikan tentang hadiah yang ketiga yang Tuhan berikan buat kita itu sahabat. Oke, teman. Siapa yang punya teman di rumah? Kita punya teman. Alkitab mengajarkan kita juga hati-hati dengan pilih teman kita. Tapi tahukah kita bahwa ada kadang-kadang Tuhan taruh teman di sekitar kita untuk membentuk kita, untuk membuat kita jadi dewasa. Karena kita berkata, besi menajamkan besi, orang atau manusia menajamkan sesamanya. Najam seperti apa? Bukan kayak pisau ya diasah begitu, bukan ya. Tapi dia jadi mulai mengerti ada karakter-karakter orang. Kemudian dia mulai mengerti harus mengampuni. Dia mulai mengerti harus mengasihi. Dan dari situ dia belajar. Dan banyak hal yang kita akan terima yang kita akan pelajari dari persahabatan kita. Dan tahu itu sekali lagi itu adalah hadiah yang istimewa dari Tuhan. Oke? Dan hari ini kakak mau ingatin kita punya satu lagi minggu terakhir, kita akan belajar satu lagi hadiah yang the best juga dari Tuhan buat kita, yaitu gereja. Komunitas di mana kita berkumpul. Di sini ada tulisan gereja, komsel, dan komunitas. Tempat kita berkumpul untuk bertumbuh secara rohani. Kita tahu bahwa kita manusia, kita bukan hanya punya tubuh, pikiran, tetapi kita juga punya roh. Di mana roh kita memerlukan komunitas atau komsel atau tempat untuk bertumbuh. Dan adik-adik tahu pertumbuhan itu hanya ada di dalam gereja. Di sana ada gembala, ada orang yang melayani, ada orang yang mengajarkan firman Tuhan, ada orang yang menuntun kita, ada orang yang membimbing kita. Nah, di gereja lah kita bertumbuh. Bahkan kalau diperhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata begini, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, dia berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhi kita punya perkumpulan ibadah. Kalau ada ibadah online, duduk dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena dari sana kita dikuatkan. Dari sana kita dikasih firman Tuhan sebagai makanan rohani. Sehingga rohani kita bertumbuh. Pada saat rohani kita bertumbuh, kita jadi kuat. Kita tahu ketika ada orang menyakiti kita di sekolah, teman atau kakak adik kita yang, kita nggak suka, aku nggak suka diperlakukan begini. Kita ngerti bahwa kita harus praktek. Satu, mengampuni, ya kan? Dua, mengasihi, ya kan? Atau tiga, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita dan sebagainya. Nah, gereja adalah tempat yang baik. Jadi kalau ada orang untuk ada ibadah online, kemudian ada teman-teman yang nggak ada kegiatan, aja yuk dengar firman Tuhan sama-sama, benar? Dan kita punya teman juga ikut bertumbuh. Karena kita bukan hanya bertumbuh dengan kita sendiri, tetapi kita punya komunitas yang kita juga harus di sana juga kita harus tunjukkan kita punya perubahan, kita punya buah, kita punya karakter, kita punya sifat. Perhatikan begini, kakak pernah ingat ada kalimat begini, perhatikan apa yang kamu lihat, maka itu kamu lihat dan kamu dengar, maka itu yang akan kamu bicara, kamu omongkan. Perhatikan apa yang kamu bicarakan, itu yang akan kamu lakukan. Perhatikan apa yang kamu lakukan, itu akan menjadi karaktermu. Wow, ini kalau kita perhatikan dengan baik, sebenarnya itu bicara dengan komunitas sekitar kita. Kalau apa yang kita lihat dan kita dengar dari orang-orang di sekitar kita, itu yang kita pikirkan, kemudian itu yang kita bicarakan, itu yang kita ucapkan. Pada saat kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Dan pada saat kita sering kita lakukan, itu akan menjadi karakter kita, model kita. Nah, kalau kita punya komunitas, kita punya komunitas yang baik, kita punya gereja yang baik, teman-teman yang baik, nah, kita akan dapat cara untuk melihat yang baik, dapat hal-hal yang baik untuk kita dengar, hal-hal yang baik untuk kita pikirkan, hal-hal yang baik untuk kita bicarakan, dan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Perhatikan Alkitab mau kita ada selalu dalam sebuah komunitas. Bahkan firman Tuhan berkata begini,
kita semua ini adalah satu tubuh ya. Jadi ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada bagian jari, bagian anggota tubuh yang lain. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Jadi kita ini anggota tubuh Kristus. Yesus yang adalah kepala, kita yang tubuhnya, kita yang menjadi tubuh Kristus. Nah, tubuh itu harus bersatu, bukan? Coba bayangin kalau misalnya kita punya tangan tiba-tiba nggak mau nempel di kita, kita punya tangan pergi sendiri. Nah, tubuh yang macam apa kan? Nggak normal kita lihat kan? Nah, demikian kalau kita tidak ada dalam sebuah komunitas gereja. Karena itu kalau adik-adik sekarang ada di gereja, kakak mau dorong tetap cintai komunitasmu, cintai gerejamu, cintai tempat engkau bertumbuh secara rohani. Karena dari situ engkau akan dikuatkan, engkau akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Dan kalau kita sudah bertumbuh dalam hal rohani, firman Tuhan berkata itu bukan hanya berguna sekarang loh ya. Firman Tuhan berkata begini, 1 Timotius 4 ayat 8. Ini Paulus menasihati Timotius. Timotius masih muda dan dia bilang kepada Timotius begini, Timotius, kamu tahu nggak, latihan badani itu terbatas gunanya. Kamu punya otot yang besar, yang gempal gitu ya. Kamu punya kepintaran mungkin secara fisik itu, pengetahuanmu itu mungkin hebat. Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya. Dan dia bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Wah, penting banget dalam segala hal ini. Dalam segala hal. Karena itu mengandung janji. Ibadah itu ada janji di sana. Dan baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ketika kita di surga nanti, keuntungan yang kita dapatkan dalam ibadah, pertumbuhan rohani akan berguna pada saat kita di surga nanti. Jadi penting sekali adik-adik untuk tetap bertumbuh dalam komunitas, bertumbuh dalam komsel, bertumbuh dalam gereja, bahkan dalam kita punya ibadah-ibadah online begini. Oke? Jadi sekali lagi kakak memotivasi adik-adik semua, mari punya waktu untuk terus bertumbuh di dalam gereja kita. Cintai gereja kita. Dan kakak mau kasih tahu begini, kita ada di gereja Surabaya City Blessing. Sekarang kita punya gembala Pastor Fani. Dan kalau adik-adik perhatikan, gereja kita namanya Surabaya City Blessing. Ini bukan nama sembarang loh. Adik-adik tahu di Surabaya kita itu ada doa 1 kali 24 jam di Hotel Grand Palace. Grand Palace ini ada satu ruangan di sana yang tempat itu 24 jam. Pagi, siang, malam orang datang berdoa. Semua gereja, mau orang dari Katolik ada di situ, orang dari GPDI ada di situ, orang dari GBI ada di situ. Dari semua datang di situ berdoa sama-sama. Adik-adik tahu nggak siapa yang pertama kali punya ide itu? Yang punya ide itu dulu pertama kali Pastor Sam dan Pastor Andreas. Jadi orang-orang gereja sekota Surabaya datang berdoa bersama-sama memberkati kota, dan ide itu muncul dari gembala kita, almarhum Pastor Sam. Tapi ide itu memberkati kota. Jadi nama Surabaya City Blessing itu bukan cuma slogan, sudah memberkati kota. Kita ada di tempat yang tepat untuk bertumbuh, kita ada di tempat yang tepat untuk kita mengenal Tuhan, dan bahkan bukan cuma memberkati, kita punya lingkup keluarga, kita punya gereja, kita punya komunitas, tetapi kita memberkati kota Surabaya. Jadi cintai kita punya komunitas, cintai gereja kita, belajar banyak hal di sini. Kita kalau adik-adik sudah mau kepingin pelayanan apapun, bisa hubungi Kak Naomi. Dan belajar banyak untuk kita mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam. Oke? Sampai di sini ini yang kakak ingin sampaikan, dan kakak percaya kita akan terus mengenal Tuhan, kita akan terus mengalami Tuhan, sebab kakak percaya Kingdom Kids gitu loh ya. Kingdom Kids bukan hanya tahu firman, bukan hanya baca-baca setiap hari, baca penuh pikiran, tapi lebih daripada itu dia pelaku firman Tuhan yang nyata. Seperti yang hari-hari ini disampaikan oleh Kak Naomi, kita punya PR di rumah ya kan, bikin terima kasih, ditaruh di kertas, taruh di kotaknya, sebuah praktek yang luar biasa, ide yang hebat.
Mari lakukan firman Tuhan, bertumbuh terus sebagai generasi kerajaan Allah. Oke? Terima kasih, ini yang kakak ingin sampaikan. Dan kakak mau ajak kita berdoa. Kakak percaya bahwa kita semua diberkati. Kakak percaya bahwa kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan bersama-sama. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kasih-Mu luar biasa atas kami. Engkau memberikan kami hadiah yang hebat dalam hidup kami. Kau memberikan kami Alkitab sebagai firman-Mu, menuntun kami untuk kami mengenal pribadi-Mu. Engkau memberikan kami keluarga, orang tua untuk mengasihi kami dengan kasih seperti Engkau mengasihi kami. Dan kami menemukan kasih yang luar biasa dari orang tua kami. Engkau bahkan memberikan kami juga teman-teman komunitas di sekitar kami, sahabat-sahabat kami. Bahkan Engkau memberikan kami gereja untuk kami bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadiah-hadiah yang luar biasa Engkau berikan sepanjang bulan Juni ini Tuhan. Kami belajar banyak hal tentang hadiah dari Engkau. Kami berdoa, kami percaya bahwa ini bukan hanya sebuah pengetahuan bagi kami, tetapi kami akan lebih daripada itu. Kami akan naik satu tingkat lagi dan terus akan naik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita punya yel-yel, masih ingat? Kalau kakak bilang Kingdom Kids, katakan yes I am. Oke? Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.